Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa di mana saja berada, pelaksana ibadah puasa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita mensyukuri segala pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita memperbanyak salawat buat junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tentu dalam menjalani kehidupan ada ujian-ujian, ada permasalahan-permasalahan yang hinggap dalam kehidupan kita semua. Dan sebagai orang yang beriman, tentu tidak ada pintu yang kita ketuk. Kita tidak mau berdiri di depan para raja. Kita tidak mau berdiri di depan pintu para penguasa. Yang beriman pasti akan berdiri di pintu Allah subhanahu wa ta'ala dan mengetuk agar supaya kegundahan, kegelisahan atau ujian-ujian itu dapat berlalu dari kehidupan kita semua. Kita sering dalam setiap salat, di akhir sujud kita panjatkan doa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ataukah setelah salam, kita selalu mengangkat kedua tangan dan meminta kepada Allah apa yang menjadi kebutuhan kita semua. Tetapi pertanyaannya, apakah kita pernah merasakan dampak dari doa yang pernah kita minta? Apakah doa kita diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Tentu jawabannya masing-masing kita yang tahu. Tetapi ulama telah memberikan sinyal kepada kita semua. Bagaimana sih cara berdoa yang baik? Bagaimana sih cara agar supaya kita meminta kepada Allah dan pinta kita itu dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Bukankah kita tahu Ramadan juga disebut dengan syahrul doa, bulan di mana kita insya Allah berdoa dan akan doa itu dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang ulama salaf yang juga disebut tabi'in, Malik bin Dinar. Di satu kesempatan ketika beliau di Basrah, beliau lalui satu jalan dan kemudian melihat orang-orang atau penduduk di sekitar itu berbondong-bondong menuju ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia pun bertanya kepada salah seorang yang menuju ke masjid itu. Mau kemana kalian? Mau buat apa? Kenapa masyarakat semua berjalan menuju ke masjid? Ada acara apa di sana? Maka penduduk itu atau orang itu pun langsung menjawab bahwa sesungguhnya sudah begitu lama negeri ini kekeringan. Tidak lagi pernah turun hujan. Ternak-ternak kami, kebun-kebun kami, bahkan kebutuhan hidup kami pun sudah sangat menipis. Maka kami akan melakukan doa agar supaya Allah menurunkan hujan buat kami. Maka Syekh Malik bin Dinar pun ikut bersama-sama dengan masyarakat di tempat itu. Mereka berdoa dari waktu dohor menuju asar, menuju ke maghrib, menuju ke isya. Dan setelah isya belum juga ada tanda-tanda hujan itu akan turun. Mereka pun satu persatu kembali ke rumah berharap jika belum ada jawaban Allah, maka besok mereka akan kembali untuk melakukan doa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malik bin Dinar yang kebetulan pada malam itu merasa tamu di tempat itu. Dia pun memilih untuk tidur tidak lagi di tempat yang biasa kita pilih, tapi menuju ke salah satu pojok masjid pada saat itu. Dia pun tidur di sana dan terkaget dia di malam itu. Terjaga dia di malam itu. Dia melihat pintu masjid terbuka dan masuklah seorang pemuda. Ternyata orang pemuda itu adalah seorang budak sahaya yang masuk dan melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Salat sunnah berlalu. Kata Malik bin Dinar, aku melihatnya dan dia tidak melihatku. Ya, dan di saat selesai salat sunnah, pemuda ini mengangkat tangannya, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh luar biasa. Di dalam doanya dia meminta agar supaya kebutuhan penduduk negeri itu dipenuhi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia mengakui, ya Allah, jangan karena dosa-dosa mereka Engkau kemudian memberikan azab seperti itu. Kata Malik bin Dinar, belum lagi turun kedua tangan dari pemuda itu. Di langit sada telah bergemuruh. Kilat pun memancarkan cahaya. Maka di saat itu pun Malik bertekad untuk mengikuti dan mencari tahu siapa pemuda itu.
Besok paginya pendengar, pemirsa di mana saja berada, Malik tandai rumahnya itu. Besok paginya kemudian Malik datangi dan bertemu dengan orang itu. Ternyata dia adalah seorang budak yang oleh kata tuannya tidak lagi punya apa-apa, tidak ada lagi faedah lagi karena orang tidak lagi mau membelinya. Bahkan tuannya mengatakan, wahai syekh, jika engkau pingin budak itu, maka ambillah secara gratis. Kata Malik, aku akan membayarnya wahai sayyidi, wahai tuan. Ya, Malik dalam perjalanan dengan pemuda itu menuju ke masjid, dia lantas berkata, wahai pemuda, aku bebaskan engkau karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemuda itu berterima kasih. Dan Malik lanjutkan pertanyaannya, wahai pemuda, tadi malam apa yang engkau lakukan? Aku sesungguhnya melihatmu. Dan luar biasa doa-doamu begitu mudah diijabahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pemuda itu bilang, aku tidak melakukan apa-apa. Tidak. Kau datang dan salat, kau lantas berdoa, belum lagi tanganmu turun. Allah telah mengijabahi doanya. Maka pemuda itu memastikan, Malik, benar engkau lihat saya? Iya. Dia pun langsung mengangkat tangan kepada Allah. Dan dia berkata, wahai pemilik rahasia yang ada di atas dunia ini, sungguh rahasiaku telah terbongkar. Maka hari ini, akhirlah saya kehidupan di dunia karena aku tidak mau dikenal oleh banyak orang. Jatuhlah dia ke tanah. Dan kembalilah dia ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang dalam pandangan manusia mungkin hina karena dia seorang budak. Ya, berkulit hitam, bermata yang mungkin tidak seperti kita. Ya, seperti itulah gambaran budak-budak sahaya pada saat itu. Tetapi Allah muliakan dia karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin bagi kita semua di saat berdoa, ada yang kita tidak sempurnakan. Terkadang kita berdoa sekedar hati, sekedar mulut membicarakan, mengungkapkan, tetapi tidak diikutkan dengan hati yang baik. Ataukah ketika kita berdoa, kita seakan-akan terkesan memerintah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kita meminta kepada Allah. Dan yang lebih luar biasa lagi, terkadang ketika kita berdoa, suara kita lantang berteriak, padahal Allah tidak pernah tertidur. Allah akan selalu mendengar apa yang menjadi permohonan dari hamba-hambanya. Mari kita sering berdoa, terkhusus di bulan Ramadan ini. Seluruh waktunya adalah waktu yang mustajab. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala pinta dan kebutuhan kita. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.